Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya, ini namanya tawassul. Di dalam Islam itu ada 3 tawassul yang disyariatkan. Yang pertama tawassul dengan asma'ullah al-husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawassul dengan asma'ullah al-husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh, seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Meminta dari Allah lewat wasilah para nabi-nabi, para wali-wali, orang-orang soleh. Apakah mereka ada di depan orang yang menjadikan mereka wasilah itu, atau tidak ada? Ataupun mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia? Maka sepakat ulama itu memperbolehkan. Bahkan bukan hanya boleh saja, itu bagian dari kesunahan. Baik dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hambaliyah, semua sepakat memperbolehkan itu. Sebagaimana amal soleh, iman amal soleh dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iman dan amal soleh dijadikan wasilah untuk mencapai ridha Allah. Maka para anbiya, para rasul, para aulia, para solihin, hatta para malaikat juga bisa dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai ridha Allah. Ingin dapat manfaat dari Allah, jadikan wasilah mereka. Terus minta kepada Allah juga boleh. Ingin hilangkan mudarat dari kita, jadikan mereka sebagai wasilah, minta sama Allah juga boleh. Yang tidak memperbolehkan hanya satu makhluk saja. Makhluk aneh bin ajaib. Siapa mereka? Mereka mengkategorikan wasilah itu hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, jadikan asma Allah atau sifat Allah sebagai wasilah. Yang kedua, jadikan amal soleh kita sebagai wasilah. Sedekah, terus jadikan sedekah itu sebagai wasilah. Yang ketiga adalah saat kamu berjumpa langsung dengan guru, dengan ulama, dengan orang soleh, meminta doa dari mereka. Itulah mereka sampaikan wasilah 3 macam ini yang dibolehkan. Sementara di luar itu, kalau jadikan para anbiya, aulia, orang-orang soleh, jangankan sudah meninggal dunia, hidup saja, tetapi orang yang kamu jadikan wasilah tidak ada di situ, oke, itu masuk dalam kategori amalan syirik. Apalagi ke kuburan, kemudian minta dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW, lewat para wali, lewat orang soleh. Jelas menurut makhluk aneh itu, makhluk aneh yang bernama Wahabi, itu adalah haram hukumnya dan masuk dalam kategori amalan syirik. Subhanallah, aneh bin ajaib. Para ulama dari kalangan 4 mazhab, mereka dalam memperbolehkan wasilah itu, mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ridha Allah lewat wasilah para nabi, para rasul, para aulia, para solihin, para malaikat. Itu bukan hanya pendapat saja mereka, tetapi jelas pendapat-pendapat mereka itu didukung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat mereka didukung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Apa sih makna wasilah? Wasilah kan di dalam Sihahu Jauhari dan apa itu? Mufradatul Quran yang ditulis oleh Ar-Raghib Asfahani.
Di sana disampaikan bahwa wasilah dan wasilah pakai sod. Sod itu maknanya mirip cuma beda tipis. Kalau wasilah pakai sod bermakna kamu jumpa atau kamu sambungkan. Ada dua benda atau dua manusia. Kamu jumpakan, kamu jadi wasilah tuh. Jadi kalau memperjumpakan dua orang nih, hanya dengan jumpa mutlak tanpa ada di situ didasar dengan mahabbah. Ada mahabbah atau tidak, maka itu disebut dengan wasilah pakai sod. Kalau seandainya kamu jumpakan dua orang yang didasari dengan mahabbah, maka itu disebut wasilah pakai sin. Ain kalimatnya itu bukan sod tapi pakai sin. Paham tidak? Sehingga kata-kata wasilah pakai sod bisa dua tali kamu kasih jumpa. Ini bisa disebut apa? Wasilah. Tetapi dua tali yang kamu jumpakan tadi kamu ikat satu sama yang lain, tidak bisa disebut wasilah. Kenapa? Karena tali tidak punya sifat kasih sayang, mahabbah. Paham tidak? Maka wasilah dari tasrifnya itu wasala, yasilu, waslan. Sigo sifat dari isim fa'ilnya itu al-wasilatu, kemudian wasilatu. Maka diambil dari kata-kata masdarnya itu adalah waslun wasala, yasilu, waslan. Kalau ditasrif seperti itu. Sementara wasala, yasilu juga waslan juga, waslan tapi mana berbeda. Jadi setiap wasilah pasti wasilah, tapi setiap wasilah belum tentu wasilah. Kenapa? Karena wasilah sifatnya umum, sementara wasilah pakai sin ain kalimatnya itu sifatnya khusus. Dari segi logawi seperti itu. Sekarang pendapat salafus salihin dari kalangan sahabat dan tabi'in, apa menurut pendapat mereka mengenai kata-kata wasilah dalam Al-Quran tadi? Maka ditulis dalam tafsir di sana dijelaskan bahwa menurut para salafus salihin sahabat dan dari kalangan sahabat dan tabi'in, makna wasilah yang pertama bermakna taat, yang kedua qurbat, mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga adalah iman dan amal soleh. Sebagaimana riwayat Imam Hakim dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Huzaifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau katakan al-muradu bil wasilati, yang dimaksud dengan wasilah adalah at-ta'atu wal qurbatu. Sama seperti yang disampaikan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu tadi, juga disampaikan oleh Atha, Mujahid dan Hasan Basri rahmatullahi alaihi sama dengan itu. Juga Ibnu Jarir rahmatullahi alaihi meriwayatkan dari Qatadah rahmatullahi alaihi bahwa yang dimaksud dengan wabtaghu ilaihil wasilata adalah tafsirnya itu taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Dekatkanlah dirimu kepadanya lewat perantara taat kepadanya dan amalan dan mengamalkan sesuatu yang membuat dia ridho. Khulasa dari penyampaian para salafus salihin dan dari segi lughat tadi adalah setiap sesuatu, setiap amal yang mendekatkan seseorang kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dengan didasari dengan mahabbah, kasih sayang, maka itu sudah disebut wasilah. Atas dasar inilah kata para ulama, sebagaimana iman dan amal soleh itu menjadi wasilah untuk manusia bisa mencapai ridho Allah, untuk manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti itu para anbiya, para rasul, para aulia, para solihin dan para malaikat juga bisa menjadi wasilah untuk manusia mencapai ridho Allah. Untuk manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan adalah contohnya. Kalau misalkan contoh-contoh yang berkaitan semasa Nabi masih hidup, Nabi masih hidup, banyak contoh. Nabi sendiri meminta doa dari para sahabat, walaupun beliau adalah derajat yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Sebagaimana dalam satu makna yang berkaitan dengan makna wasilah, menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa wasilah adalah derajat tertinggi di surga. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, mintalah dari Allah untukku agar supaya derajat itu Allah berikan kepadaku. Juga riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi, Nabi bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum saat muadzin mengumandangkan azan, maka kamu ucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Setelah muadzin mengumandangkan azan di akhir, maka kamu bersolawat kepadaku dan mintalah dari Allah untukku wasilah. Yang dimaksud di situ adalah apa? Wasilah bermakna derajat tinggi di surga. Sementara wasilah yang dalam Al-Quran tadi, zahirnya sabda Nabi dengan Al-Quran berbeda, tetapi hakikat tidak. Hakikat tidak, sebagaimana hidayah khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain itu adalah hidayah tingkat tinggi. Sementara untuk yang di bawahnya adalah hidayah umum. Hidayah sama juga
wasilah khusus yang Allah berikan kepada kekasihnya Muhammad SAW kelak di surga disebut itu adalah derajat paling tinggi. Tetapi wasilah yang bermakna umum adalah yang tadi sudah kita jelaskan, iman, amal soleh, masuk dalam kategori itu juga para nabi, para rasul, para aulia, para salihin, para malaikatul muqarrabun yang dijadikan wasilah untuk setiap manusia beriman itu. Mau mendekatkan diri kepada Allah atau mencapai ridha Allah atau ingin mendapat manfaat dari Allah lewat wasilah mereka atau apa? Ingin hilangkan mudarat dari mereka lewat minta dari Allah lewat wasilah mereka. Maka kalau amal soleh dijadikan wasilah atau Nabi masih hidup, sahabat masih hidup, terus itu jadi banyak contoh wasilah. Kalau amal soleh saya bersedekah terus saya jadikan amal perantara untuk mungkin musibah dalam perjalanan, semoga Allah hilangkan. Jelas itu semua sepakat. Tetapi bisa saja juga amal soleh yang sudah saya buat, sudah 1 bulan yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Terus saya jadikan itu amal soleh sebagai perantara minta sama Allah untuk dihilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Sebagaimana kisah di zaman Bani Israel terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa 3 orang yang terjebak di dalam goa saat hujan kemudian jatuh batu besar menutupi mulut goa. Maka masing-masing dari 3 orang itu menjadikan amal soleh mereka sebagai wasilah minta sama Allah untuk dibukakan batu yang sedang menutup mulut goa. Khulasa setelah mereka jadikan amal mereka sebagai wasilah tadi, yang amal mereka itu jadi wasilah, di akhir-akhirnya batu yang menutup mulut gua dibuka sama Allah. Lanjut yang tadi saya kembali bahwa apakah ada contohnya? Nomor 1, para sahabat jadikan Nabi sebagai wasilah saat meminta kepada Allah. Nabi masih hidup, tetapi saat mereka meminta itu Nabi tidak ada di situ. Yang kedua, setelah Nabi meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah para sahabat pernah menjadikan beliau sebagai wasilah untuk meminta dari Allah hajat mereka? Jawabannya ada. Sebagaimana terdapat dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahmatullahi alaih. Yang hadis itu beliau sahihkan. Apa yang termaktub dalam hadis itu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamal a'ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seseorang yang buta. Apa yang diajarkan? Ayyatawassala bihi. Ajarkan agar minta sama Allah melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya butanya itu dihilangkan dan didatangkan itu penglihatan. Artinya disembuhkan butanya dan dikasih penglihatan. Fadhahaba, orang itu pergi, kemudian fatawassala bihi fi halati ghaibati. Ingat, orang tadi yang diajarkan sama Rasulullah untuk bertawasul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pergi, kemudian dia bertawasul dalam keadaan Nabi tidak ada. Fi halati ghaibati. Wa ada ila majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad absara, dan dia kembali ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah melihat. Dikuatkan ini kata-kata lewat ucapan perawi hadis ini, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Apa kata Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu? Fa wallahi ma tafarraqana wa la tala alaina al-majlisu hatta dakhala alaina ar-rajulu wa qad absara. Demi Allah, tidak berpisah dia sama kami dan tidak lama kami duduk dalam majlis. Di waktu kami duduk dalam majlis itu belum lama. Hatta dakhala alaina ar-rajulu. Kalau dilihat kata-kata ma tafarraqana, berarti orang itu tidak berpisah. Zahirnya berarti orang itu ada dalam majlis itu. Tetapi tidak seperti itu. Di akhir apa yang dia sampaikan? Hatta dakhala alaina ar-rajulu wa qad absara. Sampai orang itu, yang laki-laki itu masuk kepada kami, mendatangi kami dalam keadaan dia sudah melihat. Kata-kata hatta dakhala alaina ar-rajulu itu menandakan saat orang buta dari sahabat tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bertawasul dengan menggunakan nama beliau itu, menandakan bahwa saat dia bertawasul Nabi di situ tidak, ya, dia pergi dulu. Setelah tawasul kemudian doanya diijabah oleh Allah, sudah bisa melihat, kembali lagi. Alhamdulillah. Dari sinilah menjadi satu dasar, satu dalil bahwa Nabi masih hidup. Tetapi tidak mesti saat menjadikan Nabi sebagai wasilah itu harus Nabi ada di depan. Atau meminta langsung kepada Nabi doakan saya. Tetapi boleh kemana? Pergi tidak di satu tempat yang Nabi tidak ada, terus minta di sana. Jelas ya? Bagian dari yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat yang buta tadi, doanya itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika
binabiyika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammadu, ya inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Saat ucapkan fi hajati, maka sebutkan hajatmu saat itu. Lituqda. Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan saya tawajukan hatiku, diriku kepadamu, binabiyika, melalui wasilah nabimu yang bernama Muhammad, nabi yang pembawa rahmat, nabi yang menyebabkan turunnya rahmat, datangnya rahmat. Ya Muhammad, ya wahai Muhammad. Ingat, kata-kata ya adalah huruf nida, aslinya dipakai adalah untuk muhatab, orang yang kamu ajak bicara, bukan untuk orang ketiga tunggal atau orang yang tidak adat, bukan. Maka kalau ambil makna zahirnya itu adalah tidak boleh kamu menggunakan huruf nida kecuali untuk apa? Untuk orang yang kamu ajak bicara, yang ada di situ, yang kamu pastikan ada di situ. Pertanyaan, lalu kenapa Nabi mengajarkan sahabat dengan doa yang di dalamnya ada panggilan ya Muhammadu, padahal sahabat ini meminta saat itu Nabi tidak ada. Kalau diambil makna zahir terus diyakini bahwa saat memanggil ya Muhammadu, wahai Muhammad, diyakini Nabi Muhammad mendengar, padahal Nabi Muhammad tidak ada di situ, maka ini masuk dalam kategori syirik. Kenapa? Karena yang punya hak mendengar tanpa terbatas itu hanyalah satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad tidak memiliki itu sifat. Maka kalau menyamakan Nabi Muhammad dengan salah satu dari sifat-sifat Allah, berarti naudzubillah, orang tersebut telah terjebak dalam kesyirikan. Terus lalu apa makna ya Muhammadu di sini? Maka dijelaskan oleh para ulama di sini adalah hanya menjadikan tawassul wasilah dan tabaruk. Li tawassuli wa tabarruki, untuk bertawassul dan tabaruk, bukan saat memanggil ya Muhammadu berkeyakinan Nabi Muhammad mendengar dan Nabi Muhammad ada di situ. Bukan. Paham tidak? Kalau li tawassuli wa tabarruki, sepakat mau Syafi'iyah, mau Hanafiyah dan yang lain tidak mengatakan itu amalan syirik. Jelas ya? Jangan sampai terkecoh. Ya Muhammadu itabaruk wa tawassuli. Inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Sesungguhnya saya tawajukan hatiku, diriku, bika dengan wasilam, kepada Tuhan saya fi hajati, di dalam hajatku. Sebutkan hajat, lituqdhali, supaya hajat itu ditunaikan. Jelas ya? Pertanyaan lagi, tadi pertanyaan kedua, apakah setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam adakah sahabat bertawasul menggunakan nama Nabi Muhammad SAW atau tidak? Jelas ada. Ini sama kejadian yang berbeda, tetapi menggunakan doa yang sama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk orang buta tadi. Sebagaimana Imam Tabrani rahmatullahi alaih juga menulis dalam kitabnya dengan perawi hadis yang sama, sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Utsman bercerita bahwa di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki ingin jumpa sama Utsman karena dia punya hajat sama Utsman. Hajat itu ingin dia utarakan dengan harapan hajat itu ditunaikan sama Utsman. Tetapi karena Utsman orang sibuk, jumpa susah, akhirnya ya tidak jadi-jadi. Maka kata perawi hadis ini, Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, setelah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk sahabat yang buta tadi, diajarkan doa ini kepada itu orang. Kemudian orang itu mengamalkan ini doa. Subhanallah. Diijabah sama Allah. Kemudian Allah mudahkan untuk berjumpa dengan Utsman. Kemudian hajatnya yang dia utarakan, dia sampaikan dan ditunaikan sama Utsman bin Affan radhiyallahu. Maka inilah yang terjadi di zaman Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang Wahabi mengatakan, apakah pernah terjadi di zaman Nabi seperti itu, di zaman sahabat seperti itu? Kalau seandainya pertanyaanmu itu jujur dari hati, ingin tahu, maka insya Allah setelah penjelasan ini kamu mulai bertawasul. Atau kalaupun kamu tidak mau tawasul, kamu tidak katakan lagi tawasul itu syirik. Kenapa? Kalau seandainya kamu katakan tawasul itu syirik, na'udzubillah. Yang mengajarkan tawasul siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengamalkan tawasul siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Tidak ada satupun yang mengingkari. Berarti bertobatlah dan sadarlah kamu orang-orang Wahabi. Na'udzubillah, secara tidak sadar kamu telah lafaz itu saya takut ucapkan. Jelas tidak? Dari kalangan imam-imam, jelas sebelumnya sudah sampaikan dari kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan inilah tabarruku ila bi Abi Hanifah radhiyallahu rahmatullahi alaih. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, sesungguhnya saya bertabaruk dengan melalui perantara siapa? Imam Abu Hanifah.
saya datangi kuburannya dalam keadaan untuk ziarah. Kemudian kalau ada hajat yang ada hajatku, saya sholat 2 rakaat dan saya datangi kuburannya. Dan saya minta sama Allah di sisi kuburannya itu, maka belum jauh itu hajat dari saya, kecuali sudah ditunaikan. Dari kalangan Hanafiyah, ya, seorang ulama besar Syekh Syafi'i rahmatul alaihi, beliau sendiri menulis bahwa beliau sendiri menulis dalam tafsirnya itu Ma'ariful Quran, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahmatul alaihi tadi. Dari kalangan Malikiyah, saat Khalifatul Mansur datang ke Makkah Madinah untuk tujuan haji. Sesampai di Madinah, beliau ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana maka Khalifatul Mansur bertanya sama Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, apakah saya saat berdoa saya menghadap kiblat atau menghadapi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka kata Imam Malik, "Lima tasrif wajhaka anhu." Kenapa engkau palingkan mukamu dari dia? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wasilatuk, dia adalah wasilamu, dan wasilatu abik Adam alaihi salatu salam, dan wasilah bapamu Adam alaihi salatu salam. Maka berdoa, hadapkan wajahmu ke dia, wastashfi bihi fasyafa'allahu laka. Saat berdoa menghadaplah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mintalah syafaat melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan kamu syafaat. Sebagaimana disampaikan oleh Qadhi Iyaz dalam kitabnya Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa. Dari kalangan Hanabilah, seorang ulama besar Al-Imam Abdul Wafa bin Uqail rahmatul alaih. Beliau bagian dari ulama-ulama Hanabilah yang mu'tabar dan mu'tamad. Apa kata beliau? Mimma yustahabbu qawluhu inda ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian-bagian yang sunnah diucapkan saat menziarati kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu?